Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian kitab tasawuf, kitab Al-Fathur Rabbani fi Faidir Rahmani, karya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman dan Islam, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kitab tasawuf. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa membawa barokah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jamil awliya wa syuhada wal ulama wal fuqaha was salihin wa ali kullin wa sahbi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa madana salu bainahum ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila ruhi sultanul auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kama ila hadratin lima ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa syaikhina wa syaikhina ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita membaca halaman 14 ya. Itu yang alinea kedua di atas. Ada ya ulamu. Ya ulamu, wahai para pemuda, ya ulamu, hei para pemuda, da'anka nafsu wal hawa, tak tinggalno siro, tak tinggalan ya tinggalno, tinggalkanlah angka darimu apa nafsu, yaitu diri, wal hawa, dan hawa. Wahai para pemuda, tinggalkan diri dan hawa nafsumu. Kun aradan tahta aqdami haula'il qaum. Saya ulangi. Ya gulamu, wahai para pemuda, ta'angkan nafsu wal hawa, tak tinggalkan angkan nafsu wal hawa, tinggalkan diri dan hawa nafsumu. Kalau diterjemahkan Jawa, tak tinggalno siro angka saking siro maupun an-nafsu, yaitu diri, wal hawa, dan hawa. Jadi di dalam bahasa Arab hawa dan nafsu itu berbeda, tetapi di dalam terjemah bahasa Indonesia hawa nafsu dijadikan satu, padahal hawa sendiri, nafsu sendiri ya. Nanti kita bahas di lain bab, karena ada perbedaan pengertian hawa dan nafsu. Kun ardan tahta aqdami. Kun dadekna sira ardan, yaiku mang bumi. Tahta aqdami, ana ing nisore sikil ya. Jadikanlah bumi berada di bawah telapak kaki. Haula'il qaum, wahai para kaum. Turoban, jadikanlah debu, baina aidihim, ing antarane tangane mereka, tangane kaum. Turoban, yaitu menjadi debu, baina aidihim, di antara tangan mereka. Al-Haqqu azza wa jalla, Al-Haqqu yaitu Gusti Allah kang Maha Hak, azza wa jalla, yukhrijul hayya minal mayyiti, yukhriju ngetokake sapa Al-Haq azza wa jalla al-hayya, yaitu mangking kehidupan, minal mayyiti, saking kematian ya. Jadi Allah menjadikan yang pertama adalah kematian, barulah hidup. Nanti di bulan puasa kita pelajari kenapa Allah menjadikan mati dulu baru hidup. Kita ini mati dulu, setelah mati baru hidup. Nanti kita pelajari di surat Al-Mulk. Yukhrijul hayya ya, ngetoke sapa Allah Al-Haq azza wa jalla al-hayya, ing kehidupan, minal maiti, saking kematian. Dulu kita berasal dari tanah yang masih benda mati, akhirnya dijadikan Allah dari tanah sehingga kita bisa hidup. Setelah itu dimatikan lagi oleh Allah, masuk ke liang kubur. Setelah itu dihidupkan
lagi. Maka kata orang wong urip pisan ae lapo urip susah-susah, mati pisan ae lapo ke susah-susah. Hidup dan mati, mati dan hidup itu ada dua. Ketika kita belum hidup di dunia, kita itu masih dalam wujud kematian ya. Wa yukhrijul maita, wa yukhrijulan ngetokake sapa Allah al maita ing kematian minal hayy saking kehidupan. Akhraja ngetokake sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihissalam ya, min abawaihi saking kedua orang tuanya, min abawaihi saking wong tua lurune, al mauta mati bil kufri kelawan kufur. Jadi kedua orang tua Nabi Ibrahim mati dalam keadaan kufur. Yukhrijul hayya minal maiti, oh yukhrijul maita minal hayyi. Ini Quran surat Yunus ayat 31. Al mu'minu utawi wong kang padha iman iku hayyun, yaiku mang padha urip. Wal kafiru lan wong kang kafir ya, wong kafir kabeh tumayitun padha mati ya. Orang mukmin hidup, orang kafir mati. Al muwahhidu, orang-orang yang mengesahkan Allah iku hayun, hidup ya. Al mukminu wong kang padha iman maring Allah iku hayun, padha urip ya. Wal kafiru lan wong kafir iku mayitun, padha mati. Al muwahhidu yaiku wong kang padha ngesahne Allah, mengesahkan Allah iku hayun, padha urip. Wal musyriku lan wong musyrik iku mayitun, mati. Walihada qala Allah azza wa jalla, walihada kromaiki qala dawuh sapa Allah azza wa jalla, fi ba'di kalamihi ing dalam sebagiane kalame Allah. Awaluman kawitane wong, orang yang pertama ya, awaluman mata mati sapa wong min khalqi saking makhluk ingsun, yaiku iblisun, yaiku iblis. Jadi yang pertama mati dari makhluk ingsun adalah iblis. Ini dawuhnya Allah di dalam hadis qudsi ya. Tulis ini adalah hadis qudsi, dawuhnya Allah yang ada di dalam hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu sama dengan kalam Allah, tapi yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Maka hadisnya namanya hadis qudsi. Qudsi artinya maha suci. Jadi ini ucapan Allah yang maha suci, tetapi yang menyampaikannya adalah Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran yang menyampaikan adalah Jibril. Awaluman mata, awaluman yaitu orang yang pertama. Awaluman kawitane wong mata mati sapa wong min khalqi saking makhluk ingsun iku iblisun, iblis.
yakni asoni famata bil maksiati, yakni asoni yakni iblis. Ya, bahasa Indonesia yakni itu ya berasal dari bahasa Arab yakni. Asoni ya, asoni durhaka sapa iblis ni ingsun, famata mongko mati sapa iblis bil maksiati kelawan kedurhakaane atau kedurhakaane. Jadi iblis matinya karena durhaka kepada Allah. Hadza akhiruz zaman. Hadza taiki akhiruz zaman, yaitu akhir zaman. Jadi ini diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, hadza akhiruz zaman. Semasa Syekh Abdul Qadir Jailani ya, sekitar tahun 500 sampai 600 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ini sudah akhir zaman, apalagi kita 1442 Hijriah. Maka di judul videonya ini sama dengan apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir. Di zaman Syekh Abdul Qadir itu terjadi banyak sekali bermunculan pasar-pasar kemunafikan, ya, pasar-pasar kemaksiatan. Orang penguasa dengan penguasa yang lain saling kudeta. Nah, ini dilanjutannya nanti seperti itu. Hadza akhiruz zaman. Qad dhahara, teman-teman wis jelas apa iku mang sukun nifak, yaitu mang pasar-pasar kemunafikan. Ya, sekarang jelas pasar-pasar kemunafikan. Sukul irbi, yaitu mang pasar-pasar kegorohan, kebohongan. Apa sekarang yang tidak munafik, apa sekarang yang tidak bohong. Coba kita kalau baca berita, judul sama isinya nggak sama. Wala taqudu, lan ojo lungguhan sira kabeh ma'al munafikina, sartane wong-wong kang munafik, al-kadzibina tur padha goro, ad-dajjalina tur padha nglakoni ngilmune dajjal. Ya, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang ahli munafik, ahli goro, bohong, orang yang menjalankan ilmunya dajjal, ini ad-dajjalin, ya. Perhatikan di zaman sekarang, kira-kira lebih parah di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani atau lebih parah di zaman sekarang? Ya. Waihaka, ini bahasanya wong batas gapleki. Ya. Waihaka ini diterjemahkan supaya bahasanya halus, cilakalah. Sajanya ya nggak tepat kalau dibilang cilakalah, ya nggak waihaka. Nah, kalau orang Jakarta ya bangsat itu. Ya, kadang-kadang bahasa asli diterjemahkan dilus-lusnya, padahal dari aslinya sana kasar. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah mengatakan waihaka, itu marah Syekh Abdul Qadir. Marah kepada siapa? Kepada santri-santrinya, kepada jamaah di majelis taklim. Karena apa? Memang setiap Ahad pagi di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada pengajian. Banyak orang yang ikuti pengajian, tapi banyak pula orang yang munafik, ya, yang pembohong, al-kadzibina. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan waihaka,
nafsuka munafiqatun, ya. Nafsumu sebenarnya munafik. Kadzibatun, bohong. Kafiratun, kufur. Fajiratun, bodoh. Musyrikatun, yaitu musyrik. Kaifa taqudu ma'aha, kaifa bagaimana, kepiye, nakudu, ya. Nakudu, engkau bersama, ma'aha, bersamanya, bersama nafsu yang munafik, yang pembohong, yang kafir, yang bodoh, yang mensyukutukan Allah. Bagaimana kamu bisa duduk bersama mereka? Ini kata Syekh Abdul Qadir, ya. Khalifha, maka tantanglah nafsumu. Ya, kita disuruh menantang hawa nafsu, nafsu popularitas, ya, nafsu kebesaran. Kenapa Syekh Abdul Qadir di sini mengatakan banyak di zaman Syekh Abdul Qadir orang yang mengkudeta jabatan orang lain, orang yang mengkudeta kekuasaan orang lain? Karena apa? Khalifha, orang tidak berani menantang. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan khalifha, tantanglah dia. Yaitu yang dimaksud hawa nafsu. Kenapa? Di dalam diri seseorang itu kan ada mulai nafsu makan, ya, nafsu makan. Itu paling kecil, nafsu paling kecil. Maka ketika anak nggak doyan makan, nggak mau makan, dikasih obat supaya makannya banyak, nafsu makan, ya biarin aja, wong nafsunya nggak mau makan. Nah, kalau nafsunya diperbesar, akhirnya nafsu gim-giman, itu kan nafsu gim. Nah, kalau sudah pinter, sarjana, sudah sekolahnya S3, kalau di militer ya sudah jenderal, nafsu makan berubah menjadi nafsu kebesaran, ya. Orang kalau nggak dihormati merasa marah, tidak terhormat. Padahal kalau di dalam diri kita sudah penuh dengan kehormatan, kita tidak butuh kehormatan itu, ya. Maka ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, jalani khalifha, tantanglah dia, nafsumu itu. Wala tuwafiqaha, dan jangan bersamanya. Qaidha, kendalikanlah hawa nafsumu. Qaidha, kendalikanlah dia. Wala tudliqaha, dan janganlah kamu biarkan dia, ya. Usjunuha, penjarakanlah dia. Wa ajir alaiha, dan hukumlah dia. Ini saya maknai bahasa Indonesia. Ya, mungkin ke depan lebih banyak bahasa Indonesia, ya, karena banyak yang masuk ke WA saya, nah, di YouTube bilangnya begini, Min, tolong ngajinya dikasih subtitle bahasa Indonesia, ya. Nah, daripada saya capek ngetik subtitle bahasa Indonesia, langsung saya bahasa Indonesia kan supaya banyak orang yang langsung paham, ya. Ya tetap saya mempertahankan tradisinya Wali Songo dengan makna Jawa, pesantren Jawa, ya. Tapi saya Indonesiakan. Wajirha, dan hukum dia.
Wa ajirha, dan hukumlah dia, alaiha haqqaha, berilah hukuman yang pantas padanya. Alladzi la buddalaha minhu, yang tidak ada jadi jangan biarkanlah dia, la buddalaha minhu. Hukmuha, padamkanlah dia, ya, dia maksudnya kepada nafsu. Bil mujahadati, dengan mujahadah, ya. Hawa nafsu ini kalau tidak dipadamkan, tidak dipenjarakan, ya, ini malah luar biasa. Godanya hawa nafsu dan godanya iblis ini lebih berat, godanya hawa nafsu. Di zaman sekarang, akhir zaman, iblis-iblis sudah banyak yang pensiun, tidak menggoda manusia, ya. Contohnya begini, ketika manusia masih sehat, pergi kemana-mana atau berada di rumah, ya, kalau pergi kemana-mana cari masjid, katanya nggak nemu masjid di perjalanan. Tapi kalau sudah berbaring di rumah sakit, semua pada ngisi formulir menjadi hamba Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bah, nyebut bah. Nah, itu nafsu. Ketika kita turuti terus, maka akal kita akan kalah dengan nafsu. Apalagi nafsu kebesaran. Wa ammal hawa, adapun hawa nafsu, farkabhu, maka tunggangilah, jadikanlah kendaraan. Jadi jangan kita yang ditunggangi nafsu. Ketika kita berjalan, katakanlah dari sini sampai ke Pare, terus kaki kita capek, yang capek itu bukan kaki kita, yang capek adalah nafsu kita. Coba kita ketika hujan, berjalan di tengah-tengah hujan, kita mesti pilek, flu pulangnya. Di zaman pandemi corona pasti kena COVID. Coba ketika saya suruh jalan antara sini sampai Pare, katakanlah 10 kilo dengan hujan yang lebat, tapi bapak ibu saya kasih tas yang isinya uang 1 miliar, nyampe rumah pun tidak akan flu. Karena apa? Nah, karena imunnya dan hormon bahagianya lebih besar. Walaupun sehat, tidak kehujanan, kalau hormon bahagianya dan imunnya kecil, nah, kena dingin angin hujan saja sudah flu. Ini bedanya itu kan karena nafsu. Wala tukhallihu, yarkabka, wala tukhallihu, maka jangan biarkan dia, yarkabka, menunggangi kamu, ya, jangan biarkan hawa nafsu menunggangi kamu. Wattabu, dan karakter. Nah, akhirnya jadi karakter. Acara diundangannya jam 12 atau jam 10 pagi, datangnya jam 1 siang. Ini kata si Abdul Qadir, ini namanya at-tabu, jadi karakter. Didandani angel, dibenahi sulit kalau sudah menjadi karakter. Watabu, dan tabiat atau karakter. Fala tusahibu,
maka janganlah kamu bersahabat dengan karakter yang semacam itu. Contohnya kalau pagi sudah mendengarkan as-salatu khairum minan naum, terus dibalik sama iblis telinga kirinya, an-naumu khairum minas shalah, ya, jadi tidur lebih baik daripada sholat. Maka ketika subuh kita bisa merasakan godaan hawa nafsu lebih berat, maka sholat subuh pahalanya lebih besar, ya, apalagi terus ada AC-nya dingin semriwing, apalagi terus yang di masjid, di musola pujiannya Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, kupingnya disebuli iblis. Sudah subuh-subuh, ya, pujiannya lagunya melankolis, gak tambah semangat, tambah ngantuk mancal kemul, ya. Fa innahu tiflun shaghirun la aqlalah. Fa innahu, karena sesungguhnya hawa nafsu iku tiflun, laksana shaghirun, anak kecil. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nggak dituruti marah, dituruti hilang akalnya, ya. La akla, orang-orang duweni akal sapa nafsu, lahu keduwe nafsu, ya. Jadi fa innahu tiflun, sesungguhnya dia seperti shaghirun, anak kecil, la akla, orang duweni akal, yang tidak memiliki akal, lahu, bagi nafsu. Jadi nafsu itu tidak memiliki akal. Maka orang anak-anak dengan orang yang sudah tua itu, kalau nafsu itu tidak ada bedanya, karena nafsu tidak mengenal usia. Nafsu itu sampai kita mati usianya tetap, gitu loh. Maka orang dulu mengatakan, wah masih tua ini, darahnya tetap darah muda, nafsunya yang tetap muda, gitu. Kaifa ta'allamhu min tiflin shaghirin wa taqbalu minhu. Kaifa ta'allamu, bagaimana kamu bisa belajar, ya, min tiflin shaghirin, dari anak kecil, ya. Sudah tua kok belajarnya daringnya sama anak kecil, jadi jagim gimana ya. Wa taqbalu minhu, tidak mungkin kamu mampu bisa menerima pelajaran anak kecil, ya. Jadi ingat, nafsu itu menjadikan karakter. Kalau dibiarkan perbuatannya nafsu, jadilah namanya tabiat. Bahasa Indonesia kalau melihat KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, itu namanya tabiat, ya. Bahasa Inggrisnya karakter. Nah, akhirnya jadi karakter. Wasyaitonu, dan setan. Bahwa monggotai setan iku aduka, jadi musuhmu. Nah, setan adalah musuhmu. Makanya setan yang paling berat adalah hawa nafsu. Tapi nafsu tidak boleh dibunuh. Nanti kalau dibunuh nggak punya keinginan-keinginan,
ya, nggak semangat. Wa aduhu abika Adam alaihi salam, nafsu juga musuh bapakmu Nabi Adam alaihi salam, ya. Kaifa taskunu ilaihi, kaifa khalih kaya apa, bagaimana kamu bisa bersamanya. Watakbalu minhu, dan kamu bisa menerimanya. Bagaimana kamu bisa bersamanya dan menerimanya, ya? Bersama setan, menerima setan, ya. Wa bainaka wa bainahu damun, antara kamu, ya, wa bainaka, antara kamu, wa bainahu, dan antara dia, yakni setan, damun wa adawatun qadimatun, telah terjadi permusuhan, ya. Qadimatun, yang lama sekali, sejak zaman Nabi Adam sampai kita. La ta'mana minhu, dan janganlah kamu percaya kepada dia, ya, percaya setan. La ta'mana minhu, dan janganlah percaya dia. Fa innahu qatilu abika wa ummika, dan sesungguhnya, fa innahu, dan sesungguhnya setan, qatilu abika wa ummika, telah membunuh bapakmu dan ibumu. Fa'idha tamakkana minka, fa'idha tamakkana, nah, kalau dimungkinkan, kamu qatalaka, ya, kalau dimungkinkan dia juga akan membunuhmu, kama qatalahuma, sebagaimana setan membunuh mereka berdua. Ij'alit taqwa, jadikanlah takwa, silahaka, jadi senjatamu, wa tauhida lillah, dan jadikanlah senjata, ya, tauhidmu kepada Allah. Ij'alit taqwa, jadikanlah ketakwaan, silahuka, sebagai senjatamu, wa tauhida lillah, dan jadikanlah ketauhidanmu kepada Allah juga sebagai senjata. Wa tauhida lillahi azza wa jalla, wal muraqabata, dan muraqabah. Muraqabah ini adalah kedekatan kita kepada Allah, istilahnya muraqabah.
wal muraqabatu lahu, dan kedekatan kepada Allah, wal waro, dan sikap wirai. Wirai itu menjaga diri dan kehormatan, ya. Kalau menemukan sesuatu di jalan, kalau bukan miliknya, dia pun tidak mau mengambil karena bukan miliknya. Ini orang wirai, kalau bukan haknya gak mau ngambil. Ini sikap orang wirai. Kalau gak kepepet, gak mau makan di warung, gak mau ngopi di warung, ini orang wirai. Nah, gimana warungnya bukan warung tapi kafe, berjam-jam duduk di situ. Ya akhirnya baju wirainya ditanggalkan. Kalau keluar dari kafe dipakai lagi. Ya memang sulit. Wal khalwati, dan berkholwatlah, menyendirilah. Ya, kholwat itu menyendiri. Topo broto, ya, di tengah hutan menyendiri, di dalam gua menyendiri. Ya. Wasidqi, dan jujurlah. Wal isti'anati, dan permohonan pertolongan, ya, billahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Junduka, ya. Jadi takwa, tauhid, muraqabah, sikap wirai, kholwat, sidik, wal isti'anati. Nah, dan mohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Junduka, dapat kau jadikan sebagai prajuritmu atau pasukanmu. Jundun itu pasukan atau prajurit. Fahadha silahu wahadhal jundu, ya. Fahadha silahu wahadhal junduhum. Wa fahadha mengkotawi silahu, ya, kumang jadi senjata. Fahadhal jundu, bisa menjadi serdadu, ya. Jadi takwa tadi, ya, tauhid, mentauhidkan diri kepada Allah, wirai, kholwat, sidik. Fahadhal silahu, bisa menjadi senjata. Fahadhal jundu, dan juga bisa menjadi serdadu. Alladzina yahzamunahu, alladzina kang atau yang yahzamunahu, yang bisa menghancurkan dia setan. Wa yahdimunahu, dan bisa memporak-porandakan setan. Alladzina yahzamunahu, ya, bisa menghancurkan setan. Bisa mengalahkan setan, menghancurkan, ya. Wa yuskiruna, dan juga bisa memporak-porandakan.
Jadi senjata-senjata tadi bisa mengalahkan, menghancurkan, dan memporak-porandakan. Jaisyahu, yaitu pasukan-pasukannya setan. Jadi yang bisa dikalahkan adalah pasukan setan. Kaifa la yahtazimuhu wal haqqu ma'aka. Kaifa la tahzimuhu, bagaimana tidak hancur dia setan, wal haqqu, dan Allah yang maha hak, ma'aka, bersamamu. Ya, jadi kisahnya ini Syekh Abdul Qadir Jailani mewanti-wanti kepada santri-santrinya, kepada jamaahnya, kepada siapapun orang yang suka ngaji kepada Syekh Abdul Qadir, karena ini sudah zaman akhir, ya. Banyak pasar-pasar kemunafikan di mana-mana, ya. Ya gulamu ta'angkan nafsu wal hawa kun ardon tahta aqdami haula'il qaum turaban baina aidihim al-haqqu azza wa jalla yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi. Kata Syekh Abdul Qadir, hada akhiruz zaman. Ini sudah akhir zaman. Zamannya wis tuwek. Sudah sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Qad dhahara suqun nifaq. Telah jelas sekarang muncul pasar-pasar kemunafikan, ya. Suqul kidbi, muncullah pasar-pasar kebohongan. Sekarang membedakan yang batil dan yang hak sudah sulit. Kalau kita nggak betul-betul berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahnya Nabi, maka kita akan sulit, ya. Banyak orang yang menukar kebenaran, ya, dengan uang. Banyak orang yang menjual kebenaran juga dengan uang. Seharusnya sesuatunya haram, nah, tetapi ternyata karena uang menjadi halal, ya. Dan ketika di zaman Syekh Abdul Qadir, apa yang banyak terjadi di sana? Para penguasa ini banyak makan, ya, hartanya rakyat, sudah tidak memikirkan lagi, nah, kehidupannya rakyat. Uang pajak dihabiskan, ya, jatahnya orang-orang miskin dimakan. Nah, ini yang diceritakan Syekh Abdul Qadir. Ya mungkin di zaman kita pun juga sama, hanya berbeda pola-polanya. Ya, jatahnya orang miskin, raskin dimakan. Ya sama dia Syekh Abdul Qadir. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada, di zaman kita juga ada. Khalifah digulingkan, ya, khalifah yang legitimasinya sudah jelas dikudeta di zaman Syekh Abdul Qadir. Maka kata Syekh Abdul Qadir kepada khalifah yang mengkudeta, khalifah yang legitimasinya sudah jelas, kata Syekh Abdul Qadir, andai kata kamu ini kalau tidak punya darah sambung kepada Sayyidina Ali, sambung kepada Rasulullah, kamu akan saya jadikan lumpuh. Nah, bayangkan di zaman segitunya, ketika orang
saling mengkudeta. Apa yang terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir? Wabah di mana-mana, musibah di mana-mana, virus di mana-mana. Penyakit mungkin sama dengan yang kita alami hari ini. Akhirnya nggak bisa disembuhkan. Maka yang bisa menyembuhkan adalah takwa, tauhid kita kepada Allah. Yang selanjutnya, ya gulamu, wahai anak muda, ya, ukrun, sertailah bainad dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Jadi yang seimbang, dunia kita menguasai, akhirat kita juga menguasai. Apa kata Nabi? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menguasai dunia, maka harus menguasai ilmunya. Faman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan akhirat, maka kuasailah ilmunya. Faman aradahuma, barang siapa menginginkan kedua-duanya sukses, ya, fa'alaihi bil ilmi, maka harus punya ilmunya. Jangan kadung belajar sekolah umum aja gak pernah bisa ngaji. Sing kadung mondok tok ora ngerti umum. Seharusnya yang di agama, background pesantren, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi dokter, ya, ada yang menguasai teknik sipil, penerbangan dan sebagainya, seperti umat-umat Islam di zaman dulu. Ya, tapi sekarang sing kadung ngaji kitab kuning, kitab yang lain tidak dikuasai. Yang kadung sekolah umum SD sampai perguruan tinggi umum saja. Agama cukup bisa sholat, ya, ngerti poso, itu aja. Tapi yang lain-lain tidak faham apa yang dimaksud Allah bagaimana, apa yang dimaksud oleh Nabi bagaimana, juga tidak faham. Kadang-kadang saya ya prihatin, tafsir niku nopo Pak Wid? Wong Islam ora ngerti tafsir. Hadis niku nopo? Ilmu-ilmu yang lain dikuasai, ya. Ilmu dunia untuk kepentingan kita di dunia, ilmu akhirat untuk kepentingan kita di akhirat. Tetapi cilaka juga lembaga pendidikan mereknya akhirat, tapi di dalamnya tidak ada yang ahli akhirat. Contohnya begini. Kita melihat dari luarnya mereknya akhirat. Ketika mengajar akhirat kepada murid-muridnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini branding akhirat, tapi tidak menyentuh di terasnya akhirat saja, tidak menyentuh, apalagi masuk ke dalam akhirat. Ini brandingnya akhirat. Berarti akhirat itu hanya sebagai branding, bukan sebagai tujuan. Maka sama di zaman sekarang dan di zaman Syekh Abdul Qadir. Saya mengalami ketika anak saya sekolah, ditawari masuk program tahfidz dan sebagainya. Saya senang anak saya tahfidz ketika masih di MI. Tetapi saya bertanya sama kepala sekolahnya, apakah panjenengan itu sudah menyiapkan guru yang tahfidz, betul-betul tahfidz? Kalau memang menyediakan program tahfidz. Nah, kalau anak dipaksa untuk hafalan Quran, tapi lembaga yang brandingnya akhirat tidak ada yang ahli tahfidz, saya nggak setuju. Karena apa? Ya, ini menjual akhirat demi kepentingan dunia. Banyak sekarang menjual akhirat demi kepentingan dunia.
Kalau mendirikan lembaga yang tahfidz, nah, ya harus ada orang yang betul-betul hafal Al-Quran. Saya menyadari menghafal Al-Quran sangat sulit, tidak mudah. Kalau menghafalkan lagu-lagu, ya, artis sekarang muncul, sekarang nyanyi, nah, gampang dihafalkan. Tapi besok lupa lagi. Tapi kalau Al-Quran karena mukjizat, begitu hafal sampai mati pun tidak akan lupa. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan, ya gulamu ukrun bainad dunya wal akhirah. Nah, maka saya juga pernah bersama orang yang menyetir saya, ya, perjalanan jauh. Ternyata dia alumni pondok pesantren, bisa baca kitab kuning, hafal alfiyah. Terus saya tanya, kenapa sampai hurufnya susah jadi driver, jadi sopir? Enggak Gus, saya tidak bisa berkarir karena apa? Ijazah saya tidak diterima. Nah, ya kan? Nyalon ke kami tua gak diterima, padahal dia secara keilmuan mumpuni. Karena apa? Tidak ada kata-kata ukrun bainad dunya wal akhirah. Maka karena zaman sudah seperti ini, kalau sekolahnya anak yang di pondok ada agamanya, yang ada sekolahnya ijazahnya diakui oleh pemerintah, biar bisa menguasai dunia dan akhirat. Kalau sampai kita tidak bisa menguasai dunia, nasib kita nanti sama dengan ketika Islam berada di Spanyol. Nah, maka ini pesannya Syekh Abdul Qadir, ya gulamu ukrun bainad dunya wal akhirah waj'alhuma fi maudhi wahidin. Jadikanlah keduanya di dalam satu wadah. Wanfaridu bimaulaka, ya, jadikanlah dunia dan akhirat dalam satu wadah. Maksudnya apa? Jadikanlah, masukkan ke dalam satu wadah. Kalau kita sekarang posisi di dunia, ya, kalau menginginkan akhirat, maka kita harus zuhud dunia. Kalau nanti kita berada di akhirat menginginkan Allah, ya, maka harus zuhud di akhirat. Zuhud di dunia kita mendapatkan akhirat. Tapi ketika kita ingin bersama Allah di akhirat, maka kita harus zuhud di akhirat. Maka jangan membayangkan bahwa kita di dunia nanti terus masuk ke akhirat yang dibayangkan sama dengan yang ada di dunia. Rata-rata ibadahnya tekun, sregep, bayangannya supaya nanti di akhirat mendapatkan banyak bidadari. Nah, ya akhirnya di akhirat dapat bidadari, tapi tidak bisa bersama dengan Allah. Nanti di akhirat pun tidak bisa zuhud. Maka wanfarid bi maulaka, maka kamu menyendirilah bersama Tuhanmu. Dunia dan akhirat itu jadikanlah satu, ya. Dan menyendirilah bersama Tuhanmu Azza wa Jalla. Aryanan atau huryanan, ya. Bimaulaka bersama Tuhan Azza wa Jalla, aryanan, telanjang bulat tanpa pakaian, itu namanya uryan atau aryanan. Min haitsu qalbika bila dunya wal akhirah,
min haitsu qalbika, dan hatimu tidak terkait bila dunia wala akhirah. Jadi hatimu tidak terkait dengan dunia dan akhirat. Saya sering mendengarkan apa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu diamalkan oleh orang-orang, ya. Kalau sholat, contohnya begini apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir pada santri-santrinya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, itu minimal seperti itu. Ilahi, Tuhanku, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang aku tuju, wa ridhakal matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Nah, ini saya sering. Tetapi kalau sudah paham dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi, a'tini ridhaka wa mahabbataka. A'tini, berilah aku ridhaka, keridhoanmu, wa mahabbataka, dan kecintaanmu, wa ma'rifataka, dan kemakrifatanmu, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rasa belas kasihan, ya, wahai Tuhan yang memiliki atau yang maha belas kasihan. Nah, ini maka kata-kata ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi ini memiliki arti yang sangat dalam. Kenapa? Sebelum mengucapkan itu sebelum sholat, ya, kita ilahi anta maksudi. Ketika sholat, apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, terus ada kalimat lagi yang menohok, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ternyata itu hanya dihafalkan, redaksinya saja sebagai hafalan, tapi tidak pernah menjadi sebuah ritual, amalan, ya. Itu menjadi hafalan saja. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum melaksanakan ibadah, murid-muridnya diajarkan ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi, ya, sampai terakhir. Ya Allah, taraktud dunya wal akhirah laka ya Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani sering mengatakan, ya Allah, taraktud dunya, aku tinggalkan dunia ini, wal akhirah, dan akhirat ini karena untukmu. Coba kita ini sering mengerjakan akhirat demi kepentingan dunia. Syekh Abdul Qadir sudah tidak menginginkan dunia dan akhirat, maka mengajari pada santrinya ukrun baina dunya wal akhirah, dadekno siji antara dunya karo akhirat, waj'alhuma fi maudhi'in wahidin, jadikanlah dia dalam satu wadah. Wala taqabala alaihi, la taqabala alaihi, dan janganlah menghadap alaihi kepadanya, illa mujarradan, kepadanya Allah,
illa mujarradan, kecuali dalam keadaan kosong, ya. Mujarradan kalau istilahnya di hikam tajrid, nah, orang yang masih asbab ya sampai tajrid, mujarradan mimma siwahu, selain dari dia Allah, ya. Jangan sekali-kali berani menghadap kepada Allah kalau hati kita masih ada selain daripada Allah. Kalau mencintai seseorang berarti di hati itu tidak ada orang lain. Makanya Allah namanya yang maha pencemburu. Nah, wala tattakidu bil haqqi anil haqqi, wala tattakidu, dan janganlah terkait, ya, bil halqi anil khaliq. Jadi janganlah terkait makhluk dengan Sang Pencipta. Wala tattaqidu, dan jangan terkait bil khalqi, ya, dengan makhluk anil khaliq ketika menghadap Sang Pencipta. Kadang ate mati aja mikirno sawahe, mikirno dunyane, jabatane, ini mikirno anake. Wis menghadap Allah jangan dibawa-bawa. Makanya ketika mau menghadap Allah, dunia makhluk selain Allah ini dibawa-bawa, maka matinya juga akan sulit. Wala tattaqidu bil khalqi anil khaliq, maka janganlah kamu terkait dengan makhluk bila ingin menghadap kepada Sang Pencipta. Iqta hadhil asbabi, pangkaslah, iqta, maka pangkaslah hadhil asbabi, iqta hadhil asbabi, maka pangkaslah sebab-sebab ini, ya, penyebab-penyebab ini pangkas, dipotong. Contohnya begini, ketika kita punya kesulitan, kebiasaan kita kan mengadu kepada makhluk dulu. Kalau makhluk-makhluk diaduin semuanya sudah tidak ada solusi, barulah mengadu kepada yang maha pencipta. Ya seharusnya mengadu sama Allah. Setelah itu biar Allah lah yang menunjukkan di mana solusinya sesuatu, ya. Contohnya begini, saya sering menghadapi Gus, kula nggak ada hutang, mboten lunas-lunas Gus, padahal mau 20 juta mohon Gus, ajengin nyauri mohon kok abot. Loh, seharusnya dulu ketika mau ngutang ya ngomong sama Allah, ya, ya minimal ngomong sama saya kalau mau hutang. Hutang orang ngomong-ngomong, ya, hutang nggak ngomong-ngomong, ketika nggak bisa bayar hutang baru ngomong. Maka kalau kita bertauhid kepada Allah, ketika kita mau pinjam uang kepada orang lain, maka iktikad kita yang hutang adalah Allah, nanti yang bayar hutang ini juga Allah, kita yang menikmati uangnya, gitu loh. Kalau bahasa Jawa ya sing utang Allah, sing nyaur Gusti Allah. Nah, itulah tauhid kita kepada Allah. Jangan ketika hutang
tidak lapor sama Allah. Cirinya begini, kalau kita hutang, contohnya kalau ke bank ya. Kalau bank itu tidak merealisasi pinjaman kita, berarti Allah tidak merestui. Walaupun jaminan kita besar, walaupun jaminan kita kecil, pinjaman besar, tiba-tiba bank itu merealisasi pinjaman, berarti dapat dimungkinkan Allah merestui, mensetujui, meridhoi. Tinggal kita harus bertanggung jawab dengan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Maka ketika tanggal jatuh temponya datang, ya Allah, besok waktunya bayar bank, bayar cicilan, angsuran dan sebagainya. Nah, inilah etikat yang harus kita biasakan ya. Biar tidak menjadi karakter ketika hutang tidak pernah mengadu sama Allah, tapi ketika tidak bisa membayar hutang, kita mengadu kepada Allah dengan memutar tasbih. Akhirnya yang diingat, katanya Gus Wid itu sholawat nariyah bisa melunasi hutang, dibaca ya, sholawat nariyah putar tasbih terus sampai 4444. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iqta' hadhil asbab, pangkaslah sebab-sebab seperti ini ya. Ojo gampang orang ngadu nengane Gusti Allah. Wa khla hadhil arbab, nah, iqta' hadil asbab wa khla hadil arbab ya, pangkaslah cara-cara seperti ini ya, dan uraikan simpul-simpulnya. Maka saya sering mengajarkan perbanyak sholawat supaya hidupmu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah ya. Jangan ketika susah barulah mengaku menjadi hamba Allah. Ketika senang tidak pernah mendaftarkan diri menjadi hamba Allah. Bahkan saya prihatin ketika susah ya, terlilit hutang miliaran, kemana-mana nggak bisa nyaur. Nah, tempat mukimnya itu bukan rumah, tapi tempat mukimnya adalah makam. Tapi ketika masih sukses, tempat mukimnya adalah hotel ya. Tempat mukimnya adalah hotel, kemana-mana tidurnya di hotel. Tapi ketika sudah tidak diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan, tempat tidurnya adalah musola, masjid, surau, terakhir di makam. Fa idza tamakanta faj'alid dunya li nafsika. Fa idza tamakanta, apabila memungkinkan, faj'alid dunya li nafsika, jadikanlah dunia ini untuk kepentingan nafsumu. Ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi, itu kepentingannya adalah kepentingan dunia. Berarti yang menguasai adalah namanya nafsu. Wal akhirati, dan akhirat di qalbika ya. Jadikanlah akhirat milik hatimu. Wal maula, dan Tuhan li sirrika ya, menjadi rahasiamu. Tuhan ini adalah rahasia. Giliran dikasih sesuatu kasyaf oleh Allah, bisa melihat sesuatu, rahasianya Tuhan diobral ke mana-mana ya.
Ya gulamu la takun ma'an nafsi. Ya, pertemuan besok adalah ini. Ya gulamu halaman 15. Mudah-mudahan Ramadan besok kita sudah dimungkinkan bisa anak-anak sekolah tatap muka, ngaji juga tatap muka, ya, tidak selalu daring. Jadi kesimpulannya sudah masih panjang menceritakan ini. Jadi di masa Syekh Abdul Qadir Jailani sudah banyak orang menjual agama demi kepentingan dunia, menjual akhirat demi kepentingan dunia. Orang saling mengkudeta kekuasaan. Dulu anak buah, setelah disukseskan sama atasan, sukses mengkudeta atasannya dan sebagainya. Jadi kalau melihat dunia zaman sekarang jangan aneh, karena itu sudah terjadi sejak di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Dan pasar-pasar kemunafikan, kebohongan dan sebagainya sudah merajalela. Sekarang pun juga sama. Contohnya kalau kita beli barang tidak pernah utuh 1 kilo persis. Akhirnya pedagang membuat istilah, kalau ini 1 kilo biasa, kalau yang ini 1 kilo truk mantep, mateng. Nah, ini adalah pasar-pasar kemunafikan. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini bisa membawa barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Karena kebetulan malam hari ini adalah nisfu Sa'ban. Semoga nisfu Sa'ban ini membuka pintu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, yakni subhanallah wa bihamdih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ini jadikanlah wiritan supaya ketika Ramadan sampai akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Jadi zikir wiridnya subhanallah bihamdi, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini mendapat barokah manfaat di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati rasul ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma iftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma iftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma iftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal muqaddim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.